Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah qail subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mustawa wa ala alihi wa sahbihi dawsiki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Masjid Al-Aqsa historis dan perjuangannya sampai sekarang masih debatable. Kalau kita baca di berbagai literatur, siapa sesungguhnya yang membangun Masjid Al-Aqsa. Dari semua polemik yang ada, kita ambil sebuah kesimpulan yang terkuat, yaitu bahwa Masjid Al-Aqsa yang membangun adalah Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Adam alaihissalam untuk membuat fondasi Ka'bah Baitullah. Setelah fondasi terbuat, 40 tahun kemudian Allah perintahkan untuk membangun Masjid Al-Aqsa. Terus estafet pembangunannya sampai kepada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Melanjutkan pembangunan Masjid Al-Aqsa. Sejarawan mengatakan dibangun sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, 2000 tahun sebelum Isa lahir. Terus berlanjut kepada putranya Ishak Yakub. Estafet terus pembangunannya sampai kepada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Sejarawan mengatakan beliau membangun kembali, merenovasi, bahkan membangun kerajaan pada tahun 1000 sebelum Masehi. Itu jadi jelas yang membangun adalah bukan orang sekarang, apalagi bangsa Yahudi, bukan. Jadi dari Nabi terus ke Nabi, bahkan sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Masjid Al-Aqsa ini diabadikan dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Mekah hingga ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Saudara hadirin, bahkan Masjid Al-Aqsa ini atau Baitul Maqdis yang ada di Palestina pernah menjadi salah satu kiblat umat Islam. Jadi dalam sejarahnya umat Islam itu menghadap ke 3 kiblat. Yang pertama, sebelum hijrah Allah perintahkan kaum muslimin untuk menghadapkan mukanya ke Masjidil Haram. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, lalu Allah perintahkan untuk menghadapkan mukanya ke Baitul Maqdis. Ini bisa kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Di sana dinyatakan lamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah wa kana aktsaru aliha al-yahud fa amarahu ay yastaqbila Baitul Muqaddas fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'ata asyara sahra fa farihat bihal yahud. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, kebanyakan di Madinah itu penduduknya adalah orang Yahudi.
Maka Allah perintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk menghadapkan mukanya ke Baitul Maqdis. Ini strategi untuk meluluhkan hati orang Yahudi yang keras. Lalu Rasulullah SAW menghadapkan mukanya ke Baitul Maqdis selama 17 bulan. Bid'ata asara sahran, selama 17 bulan. Jadi 17 bulan kaum muslimin di awal hijrah menghadapkan mukanya ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, dalam waktu yang enggak sebentar. Tapi apa yang terjadi setelah 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis? Rupa-rupanya yang tadi diinginkan hati orang dulu ternyata makin keras, bahkan banyak orang-orang munafik. Itulah Rasulullah akhirnya rindu kiblat pindah lagi ke Baitullah. Ini kalau kita baca dalam Al-Quran di juz kedua itu sampai digambarkan bagaimana kerinduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Mekah, terhadap Ka'bah Baitullah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Aku melihat mukamu menengadah ke langit. Ini gambaran Rasulullah betul-betul serius berdoa, ya Allah, pindahkan kiblat ke Baitullah kembali. Falan waliyannaka kiblatan tardaha. Nanti kami akan palingkan ke kiblat yang kau sukai. Apa? Yaitu Ka'bah Baitullah. Kenapa wajah Rasulullah rindu? Karena Ka'bah Baitullah yang berada di Mekah, Mekah tempat beliau lahir. Makanya kita kadang-kadang suka pulang kampung karena kangen dengan tempat kelahiran. Terus kangen dengan kampung. Ka'bah yang di Mekah, Mekah tempat beliau dilahirkan. Yang kedua, Ka'bah yang di Mekah, Mekah tempat beliau diutus menjadi seorang Rasul. Yang ketiga, bahwa Ka'bah adalah kiblat anbiya'i wal mursalin. 124.000 nabi semua pernah menghadapkan mukanya ke Ka'bah Baitullah. Nah, apa yang terjadi? Allah jawab, Allah respon, awalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka saat ini palingkan mukamu ke Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum awallu wujuhakum syatra. Dimanapun kau berada, palingkan mukamu ke Masjidil Haram. Saudara hadirin berbahagia, sampai-sampai ada sahabat yang belum tahu kalau kiblat sudah pindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Baitullah. Itu ada dalam Sahih Muslim. Ada sekelompok sahabat sedang sholat, lagi keadaan ruku. Pas tadaru fi ruku'ihim, mereka mutar dalam keadaan ruku. Sampai ulama mengomentari, wa hadza kamalu ala ta'atin lillahi wa rasul. Ini menunjukkan mereka betapa taat kepada Allah dan Rasulnya. Beda dengan kita. Lalu perintah Nabi, ada hadis, senang-senangnya didiskusikan, didebatkan, bukan diamalkan. Tapi kalau umat-umat di awal, sahabat Rasulullah mendengar seruan Nabi, mereka nggak banyak nanya. Pas tadaru fi ruku'ihim, mereka mutar dalam keadaan ruku. Sampai ulama sekali mengatakan, wa hadza yadul ala kamalin, wa hadza yadul ala kamali ta'atin lillah wa li rasul. Ini menunjukkan mereka sempurna ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Dan para ahli sejarah mengatakan kapan itu terjadi? Tahwilul kiblah, pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Baitullah. Ada mengatakan pada tanggal 15 Sa'ban. Makanya kalau di Indonesia umumnya kalau sudah tanggal 15 Sa'ban yang ada ritual Nisfu Sa'ban. Tapi kalau di Mesir konon ada yang namanya acara tahwilul kiblah. Peringatan perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Baitullah. Nah, hadirin berbahagia, apa sih yang berapa kita petik dari sini? Bahwa Masjidil Aqsa itu bukan masjid sembarangan. Dia pernah menjadi salah satu kiblat umat Islam. Bahkan kalau kita lihat lagi dalam sebuah hadis baik Imam Bukhari atau Imam Muslim, la tusaddu rihal
ila talatil masajid. Jangan kalian memberatkan untuk bepergian kecuali kepada 3 masjid. La tusaddu rihal ila talatil masajid. Jangan kalian bersusah payah melakukan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid. Masjid hadza, kata Rasulullah, yang pertama adalah masjidku ini, itu Masjid Nabawi. Wa Masjidil Haram, Masjidil Haram di Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Yang ketiga, wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Tapi ada orang yang salah paham terhadap hadis ini. Jadi kita nggak boleh jalan-jalan kecuali ketika masjid ini. Bukan begitu pemahamannya. Sampai-sampai ada fatwa dari kelompok sebelah, nggak usah kita berziarah ke masjid jauh-jauh kecuali ketiga ini. Bukan begitu pemahamannya. Kalau kita lihat dalam hadis yang lain, ini ceritanya begini. Asbab wurud namanya. Jadi Abu Hurairah satu ketika ditanya oleh sahabat yang kalian, Abu Hurairah, kamu dari mana? Saya baru saja pulang dari Tursina. Ngapain kamu di sana? Saya sholat. Aduh, andaikan aku tahu kau berangkat, aku susul kamu. Karena aku mendengar Rasulullah SAW, jangan kau melakukan perjalanan jauh kecuali ketika masjid, yaitu masjidku ini, kata Rasulullah, Masjid Nabawi. Yang kedua, Masjidil Haram. Yang ketiga, Masjid Aqsa. Jadi konteksnya pada sholat. Jadi kalau kita mau dapat pahala yang besar dalam sholat, silakan datang ketika masjid tadi. Bahkan ada satu riwayat, sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi itu bandingannya 1000 rakaat kita sholat di Masjid UI ini. Itu luar biasa. Makanya banyak orang umroh. Maksain umroh, kepengen dapat pahala besar dalam sholat. Itu maksudnya, bukan dalam hal yang konteksnya tentang sholat. Jadi kalau mau dapat pahala besar dalam sholat, silahkan berangkat ke 3 masjid ini. Itu maksudnya. Kembali pada persoalan betapa Masjid Aqsa ini merupakan masjid yang sejarahnya bukan dibangun oleh sembarangan orang, bukan dibangun oleh orang sekarang, tapi oleh Nabi Adam alaihissalam, terus estafet pada Nabi kita Muhammad SAW. Terus sekarang ya Masjid Aqsa dirundung duka. Dan kita semua, kalaupun kita nggak bisa berangkat ke sana karena prosedurnya amat terlalu rumit, minimal kita doa semoga yang sedang berjuang membebaskan Palestina, Masjid Aqsa, Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Jangan pelit, malam kita bangun tahajud. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di sana. Sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kaum muslimin yang sedang berjuang memerdekakan negerinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.